teman-teman, pada malam ini mungkin kameranya lagi gelap karena saya bikin video ini malam, dan karena video ini juga saya praktek media. Tapi kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ya teman-teman, supaya bisa saya semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih, bye. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menggantikan Pak Joshua mengajar karena mungkin beliau lagi ada halangan. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau perkenalkan diri. Nama saya Feroyanto Silvanus Nazara. Umur saya 20 tahun dan status saya masih belum nikah ya anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak mau mengajar tentang menghayati nilai-nilai kekristenan dalam kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dan sebelum itu, saya lihat anak-anak saya senang sekali ya pada pagi hari ini. Saya kelihatannya lagi senang sekali, lagi happy sekali. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, anak-anak, Bapak akan membawakan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu. Kini kami anak-anak-Mu telah berkumpul dan hamba-Mu mau mengajarkan sebagian ilmu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan Kau bukakan pikiran mereka, supaya apa yang hamba-Mu ajarkan, supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan menjadi pengalaman bagi masa depan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap anak di tempat ini, kiranya Tuhan dari awal sampai akhirnya pembelajaran ini kami serahkan di tangan-Mu. Dalam nama Bapa kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa itu kesetiaan, dan yang kedua, pengertian dari kasih, dan yang ketiga, apa itu keadilan. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan mau menjelaskan kesetiaan. Kesetiaan adalah keteguhan hati, yang artinya dari kesetiaan itu yang penting ketaatan dalam persahabatan. Bagaimana anak-anak, siapa yang punya teman di sini? Siapa yang punya sahabat di sini? Kasih tangan di atas. Ayo teman-teman, ayo anak-anak bersahabat, bangun hubungan yang baik. Persahabatan, kesetiaan, dan juga dalam bahasa Yunani itu pistis, yang artinya bagi Allah sebuah firman itu benar. Dan juga kita bisa lihat dalam Mazmur ya teman-teman. Mazmur pasal 33 ayat 4. Kesetiaan tidak pernah lepas dari iman. Mau tahu contohnya siapa anak-anak? Kita lihat satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan Abraham seorang yang kaya. Dia tinggal di Kasdim. Bagaimana kehidupannya? Dia tinggal di tengah-tengah orang penyembah berhala. Mungkin anak-anak tahu ceritanya Abraham. Tetapi Tuhan memilih dia untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah yang diperintahkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana sesudah dia nyampai ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan dia keturunan yang bernama Ishak. Kita lihat perjalanan hidup Abraham ini, kita tahu bahwa sebelumnya anak-anak, kehidupan Abraham ini sangat takut akan Tuhan. Begitu juga anak-anak nanti ya, selalu takut akan Tuhan, selalu berdoa. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan mencoba Abraham ini, bagaimana kesetiaannya. Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak. Tapi Abraham tetap teguh dalam hatinya. Dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana baik bagi kehidupannya. Abraham mempersembahkan Ishak dengan hati yang baik. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas, walaupun itu cuma satu-satunya anaknya sebenarnya. Anak-anak mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita tidak sanggup. Bagaimana mungkin kita menyerahkan anak kita
satu-satunya atau anak tunggal kita sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Tapi dalam keimanan kesetiaan Abraham mempersembahkan anaknya. Dan juga saudara, kita masuk dalam topik kedua, yaitu pengertian kasih. Bapak akan menjelaskan kasih itu adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Perasaan timbul apabila makhluk tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan terkaitan antara manusia tersebut dengan suatu, dan juga kita bisa lihat anak-anak dalam bahasa Yunaninya agape. Agape ini adalah menggambarkan kegembiraan dan juga kasih Allah kepada manusia. Kasih itu harus ditujukan dalam perbuatan praktis. Perbuatan praktis itu seperti kehidupan kita sehari-hari, saudara. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita, bagaimana kita mengasihi teman kita, bagaimana kita mengasihi juga Tuhan kita, anak-anak. Yang mereka butuhkan kasih adalah dorongan yang dirasakan dalam dua insan berbeda kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Nah, ini anak-anak jangan salah paham. Seorang contohnya ada punya perasaan untuk dalam hal negatif. Kamu punya teman, ingin membantu teman, itu bentuk kasih, saudara-saudara. Contohnya anak-anak, adik-adik yang satu tidak mempunyai pulpen, yang satu punya pulpen dua, bagikan, itu bentuk kasih. Dan mungkin ada kesusahan lainnya, saling membantu. Kekuatan dari kegembiraan dalam hati sehingga bersedia berkorban demi kebaikan orang lain, dikasihi dan dikuatkan yang tulus. Dan juga kasih ini kita intinya rela, adik-adik, kita rela berkorban buat orang lain demi kebaikan. Contohnya dia mungkin sakit, kita berkorban buat, kalau kita punya uang kita beli obat. Itu rasa kepedulian kita, itu kasih kita, adik-adik. Coba adik-adik kalau contohnya ada teman yang lagi sakit, pedulikan, jangan diejek, berikan semangat. Itu juga kasih saudara adik-adik. Kita juga bisa lihat, Bapak akan jelaskan bentuk-bentuk kasih. Bentuk kasih itu ada 4. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape adalah kasih tak bersyarat. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Wah, ini adik-adik mungkin baru mengenalinya. Bapak akan jelasin bagaimana sih tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Bapak akan jelaskan. Contohnya, adik-adik punya saudara, mungkin ada masalah, mungkin ada problema, mungkin banyak apapun, tapi tetaplah mengasihi, tetaplah anggap dia sebagai saudara, tetaplah apapun yang baik menurut adik-adik, lakukanlah kepada dia. Nah, itu maksudnya adik-adik. Kasih agape bisa digunakan umat Kristen untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Ini juga kita bisa mencerminkan bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana Kristus, adik-adik, kita tahu kan, bagaimana Kristus disiksa. Tapi dia tidak memalas, malah dia menyerahkan dirinya buat menebus dosa-dosa adik-adik dan saya. Yang kedua yaitu kasih Filos. Adalah kasih yang bisa terjadi di lingkungan persaudaraan atau persahabatan. Artinya, kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan. Nah, ini kasih ini yaitu bagaimana dalam menjalin persaudaraan, bagaimana mereka dalam persaudaraan saling membantu, bagaimana yang satu tidak mempunyai barang dia membantu kalau dia mempunyai. Nah, ini maksudnya adik-adik. Dan yang ketiga kasih eros. Eros merupakan jenis kasih yang muncul karena perasaan menginginkan. Eros lebih sering digunakan untuk menggambarkan cinta kasih pada lawan jenis. Kasih eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Ini ada. Sebenarnya Bapak tidak mau menjelaskan hal ini kepada kalian.
Tapi saya yakin di tempat ini saudara atau adik-adik semua udah dewasa. Bagaimana kita sebagai manusia, kita pasti ada rasa suka laki-laki sama perempuan. Tapi Bapak yakin di kelas ini tidak ada yang pacaran ya, adik? Anak sekolah itu tidak bisa pacaran. Nanti kalau udah tamat, udah wisuda, baru bisa pacaran. Kasih eros ini seringkali muncul dari mata, kata anak muda sekarang, dari mata turun ke hati. Orang bilang begitu ada. Tapi saya sarankan di bangku SMA ini jangan dulu pacaran. Fokuslah sekolah, bahagiakan orang tua. Udah. Dan yang terakhir, stronger. Merupakan kasih mesra orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Merupakan hasil atau turunan dari eros. Bagaimana saudara, ibu saudara, adik-adik, bapak adik-adik mengasihi adik? Bagaimana dia memberikan setiap apa kebutuhan adik? Setiap apa yang dibutuhkan, ibu bapak selalu menyediakan buat adik. Contohnya, mungkin adik tidak punya uang jajan hari ini. Adik datang kepada mama minta uang jajan, pasti dikasih. Yang penting itu dalam hal yang baik. Tidak mungkin toh adik-adik meminta, kalau mama saya mau beli minuman, tidak mungkin. Mama kasih kalau itu demi kebaikan dan kebutuhan adik. Itu bentuk-bentuk kasih. Kita masuk, bagaimana cara kita menerapkan kasih itu dalam kehidupan saya dan kehidupan adik dan saudara. Yang pertama, kasih adalah sarana yang mempersatukan dan mendewasakan. Kasih itu bisa mendewasakan kita, saudara. Bisa mendewasakan kita maksudnya dari ini, bagaimana kita, contohnya teman kita tadi saya jelaskan dari awal, tidak mempedulikan kita, tapi kita mempunyai rasa simpati, kita mempunyai kasih, apapun kita menolong. Itu maksudnya. Kita bisa lihat dalam Alkitab yaitu 3 Kolose pasal 3 ayat 14. Tanpa kasih tidak mungkin terjadi sebuah kesatuan. Contohnya adik-adik dalam kelas ini tidak mempunyai kasih, mungkin satu sama lain pada kemana-mana, mungkin satu sama lain ada masalah, tidak akan bakalan bersatu. Kalau saudara adik-adik di tempat ini memiliki kasih, bakalan maju. Dan yang kedua, kasih adalah sarana untuk menahan terjadinya dosa dan pelanggaran. Kita bisa lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kisah mencegah tindakan-tindakan yang mementingkan diri. Kasih ini juga bagaimana kita menerapkannya. Kasih ini sebenarnya hal yang positif ya sebenarnya. Hal yang positif, bagaimana kita menahan tindakan kita. Kita menolong itu bukan berarti kita harus ada keuntungan, saudara. Yakin dan percaya keuntungan saudara akan Tuhan berikan. Dan yang terakhir, kasih sebagai tanda bahwa kita anak Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 34 sampai 35. Kasih menjadi identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu hidup berdampingan. Dalam kasih ini juga kita bisa menerapkan bagaimana kita hidup dalam Allah. Bagaimana perbuatan kita sehari-hari, bagaimana perilaku, sikap dan perbuatan kita yang selalu mencerminkan dan selalu orang berpikiran pada kita kalau kita melakukan kasih bahwa kita itu benar-benar anak Tuhan yang sudah terdidik. Amin, saudara, adik-adik. Dan kasih tak terbatas. Saya mempunyai cerita, sebuah ilustrasi pada adik. Ada seorang anak muda yang lagi mau dihukum mati, hukum gantung. Bagaimana dia menyadari perilaku yang dia perbuat ketika dia sampai di tempat itu. Pada saat itu hukum gantung. Tidak boleh dihukum gantung sebelum lonceng berbunyi. Bagaimana anak muda ini memiliki seorang ibu yang lagi menangisinya. Pada saat itu mulai jam 11 sore, 11 siang. Dia menunggu kapan, dia tidak menunggu kapan ajalnya, kapan digantung dirinya, karena udah tidak ada harapan lagi.
Dia menunggu sampai jam 1, jam 2, dan hingga sampai jam 5 sore, tapi tidak ada bunyi loncengnya, saudara. Lo tahu gak, saudara? Kenapa tidak berbunyi lonceng tersebut? Lonceng itu tidak berbunyi karena begitu besar kasih ibunya kepadanya. Dulu di lonceng itu dia berikan 1 bola supaya lonceng itu tidak berbunyi, dan bunyi lonceng itu bisa ditahan dengan bola itu. Bagaimana ibunya menyerahkan nyawanya demi anaknya. Kita bisa lihat bagaimana kasih ibu sebenarnya. Ibu itu sangat menyayangi kita. Ibu itu apapun pergumulan kita, pasti kita kembali pada ibu. Bagaimana ibu itu selalu tempat perlindungan kita sebenarnya, saudara. Dan ada satu lagi cerita. Mungkin dalam kehidupan saudara mengenal dunia ini mungkin susah, tapi saya memiliki satu ilustrasi lagi buat adik-adik. Bagaimana ada seorang anak muda sama seperti adik-adik sekarang di Sederajat kelas 12 SMA. Setiap ibunya menyuruhnya, dia catat. Dia catat harganya, dia catat apanya, apapun. Pokoknya ibu nyuruh dicatat semua harganya. Pada suatu malam, ibunya lagi mempersiapkan makan malam buat keluarga. Anak itu datang kepada ibunya. Dia memberikan selembar kertas kepada ibunya yang isinya bahwa saya buang sampah 15.000, saya nyuci piring 20.000, saya buang sampah 15.000, dan lain-lain. Dan sampai jumlahnya, saudara, 80.000 dalam seminggu. Dia jumlahin kepada ibunya. Ibunya berbalik dan membicarakan, memanggil anaknya. Kamu tahu, ibu melahirkan kamu, mengandung kamu 9 bulan, ibu menderita, itu semua ibu berikan gratis kepada kamu. Kamu sakit, kamu tidur, ibu jagain kamu. Kamu makan, kamu minta jajan, mau main, beli mainan, ibu berikan, dan itu gratis kepada kamu. Tapi sekarang, lalu anak itu sadar bahwa dia perbuatannya itu salah, lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku minta maaf, aku sayang banget sama ibu." Lalu anak itu menulis di selembar kertas dengan huruf besar, mengatakan, "Semua lunas." Bagaimana tadi perhitungannya di atas, saudara? Adik-adik, perhitungannya sampai 80.000, bayangkan. Tapi ketika ibunya menjelaskan bagaimana perjuangan seorang ibu, tapi dia sadar bahwa semua perilaku itu sadar, dan dia langsung katakan bahwa itu semua lunas. Sebenarnya tidak setimpal, saudara. Masih banyak lagi pengorbanan ibu, ayah yang dia berikan hingga sampai kita dewasa sekarang ini. Dan kita patut bersyukur bahwa kita diberikan orang tua yang hebat, yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, yaitu keadilan. Mungkin adik-adik baru mengenal keadilan. Seringlah ya adik-adik mendengar keadilan baik dan beberapa. Saya akan menjelaskan keadilan itu seperti apa. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Ini saudara. Dalam sini kita dijelaskan bagaimana dalam hidup ini jangan sampai kita merugikan orang lain. Malah kita sebagai anak Tuhan mencerminkan bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jangan pandang orang lain tidak mempunyai hak hidup, saudara. Kita sama-sama manusia memiliki hak dan kebutuhan masing-masing. Jadinya kalau kamu menginginkan sama, jangan, saudara. Dia mungkin lebih butuh daripada kita. Sekarang kita mungkin banyak kelebihan-kelebihan, kita patut bersyukur. Kepada orang lain dan mempertahankan kehidupan seorang jadi. Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menutup hak dan menjadikan kewajiban.
kita juga Bapak akan menjelaskan adik-adik makna dan keadilan. Bagaimana seorang tokoh filosofi di Yunani, yaitu Plato, mungkin adik-adik pernah dengar. Bagaimana dia mengatakan keadilan itu merujuk pada suatu keadaan, tuntutan dan keutamaan. Yang pertama itu keadilan sebagai keadaan, menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya negara atau lembaga tentu ada keadilan. Semua orang diperlakukan secara adil, tidak pandang suku, agama, ras atau aliran tersebut. Bagaimana dalam keadilan ini tidak selalu memandang, oh kamu orang miskin, saya orang kaya, kita beda, kita jauh. Saya yang punya itu, walaupun itu bukan miliknya. Tidak boleh saudara, adik-adik. Bapak mengajarkan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita. Yang keduanya itu keadilan sebagai tuntutan, memutar agar keadaan adil itu diciptakan, baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Adik-adik mungkin kita tidak tahu depannya, mungkin ada yang jadi presiden, ada jadi TNI, ada jadi guru, ada mau jadi apa-apa, dosen, dokter. Tapi saya yakin dan percaya, setelah Bapak mengajar hari ini, ada dapat menyimak, ada dapat mempraktikkan dalam kehidupan yang masa depan. Bagaimana kehidupan yang adil, tidak mengambil hak orang lain. Dan juga kita tidak boleh tidak adil. Suatu waktu kita akan diberikan kepercayaan yang mungkin dalam bentuk benda untuk membagikan kepada masyarakat. Kalau contohnya saudara menjadi bupati, diberikan contohnya beras buat masyarakat. Jangan ambil semua, bagikan. Kalau boleh cerminkan kehidupan saudara, berikan hak saudara pun kalau boleh kepada orang-orang yang tidak memiliki. Dan yang terakhir, keadilan sebagai keutamaan adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Kalau contohnya saudara melihat nanti ke depannya ada orang yang tidak adil dalam pemimpinnya, saudara wajib tutup. Saudara wajib tutup, kasih tahu apa yang benar. Tapi kalau dia dengar, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak dengar, jadikan itu pengalaman saudara. Jangan sampai meniru hal tersebut. Dan juga kita Bapak akan menjelaskan bagaimana macam-macam keadilan. Keadilan kamu ini perlakuan kepada setiap seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya. Jangan saudara ketika nanti balas kebaikan dengan, kalau contohnya ada orang itu memberikan kebaikan atau menolong saudara, baru kamu balas kebaikannya. Tidak saudara. Mau baik maupun buruk, tetaplah adil saudara. Keadilan distribusi ialah suatu perilaku kepada seorang sesuai dengan jasa-jasanya yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, keadilan konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang masa seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Keadilan perbaiki itu selalu suatu keadilan yang terjadi masa sekarang telah mencemarkan nama baik orang lain. Keadilan kuadrat alam ialah suatu perilaku pada seseorang yang sesuai dengan suatu hukuman alam. Jadi Bapak akan pada hari ini materi kita sudah selesai, adik-adik, dan Bapak akan menyimpulkan semua dari apa yang Bapak jelaskan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus memiliki rasa setia atau kesetiaan, kasih dan keadilan dalam kehidupan kita. Di mana kita tahu bahwa setiap adalah kesetiaan, adalah keteguhan hati, artinya dari kesetiaan adalah ketaatan. Dalam persahabatan, penghambaan, kesetiaan dalam bahasa, dan kita bisa lihat juga dalam bahasa Yunani, pistis yang artinya bagian dari Allah, sebab firman itu benar. Kasih adalah sebuah perasaan yang memiliki oleh setiap makhluk. Perasaan ini timbul apabila makhluk tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kisah kasih juga bisa dikatakan hubungan kedekatan antara manusia tersebut dengan suatu dan
juga dalam bahasa Yunani adalah agape, gambaran kemudahan dan juga kasih Allah manusia. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaiknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Oke adik-adik, hari ini sekian dan terima kasih Bapak jelaskan supaya adik-adik tahu dan supaya menjadi bekat buat adik-adik di masa depan. Dan sekian pelajaran dari Bapak adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dan sebelum itu Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik, silakan tulis. Yang pertama tugasnya itu coba ini tidak tertulis ya adik ya. Coba nanti pulang dari sini, coba terapkan kasih yang Bapak jelaskan kepada keluarga. Coba terapkan bagaimana keadilan dan bagaimana tadi itu kesetiaan. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan ya adik. Salam. Dah.